Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Akbar, NIM 200300150 1064 kelas PJKRD. Saya akan mempresentasikan klasifikasi respon motorik dan klasifikasi kawasan psikomotor. Klasifikasi respon motorik. Keterampilan motorik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, dan hampir setiap ahli menyusun klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan kecermatan gerak awal dan berakhirnya suatu kegiatan, stabilitas lingkungan gerak objek dan lingkungan, dan keterasingan terhadap suatu keterampilan. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi keterampilan motorik ditinjau berdasarkan kecermatan gerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh, misalnya berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh keterampilan menarik pelatuk senapan. Keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panahan dan sebagainya. Keterampilan gerak halus lebih menunjukkan kepada kualitas gerak yang lembut. Pada gerak ini, aktivitas tubuh lebih terbatas pada ketelitian respon dari berbagai stimulus. Klasifikasi berdasarkan titik awal dan akhir gerak. Pada bagian ini, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu keterampilan motorik diskrit. Keterampilan motorik diskrit adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Sebagai contoh, gerakan meloncat dalam loncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai, dan sebagainya. Penentuan batas mulai dan berakhirnya suatu keterampilan itu terutama didasarkan atas struktur keterampilan itu sendiri. Keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial merupakan gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan atau diantisipasi, sehingga pada saat tertentu tuntutan respon tidak terlalu berat mengganggu rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai dan kapan saat akhir gerakan. Kegiatan ini sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Contoh keterampilan ini adalah gerakan bermain tenis meja. Dalam bermain tenis meja, pemain bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang seharus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Pada bagian ini, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu keterampilan tertutup. Keterampilan tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah, dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Keterampilan terbuka. Keterampilan terbuka adalah keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi. Gerakan yang dilakukan karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku, juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Klasifikasi kawasan psikomotor. Kata kawasan adalah terjemahan dari kata domain yang dapat diartikan sebagai bagian atau unsur. Kawasan psikomotor yang akan dikemukakan pada kesempatan ini bertitik tolak dari klasifikasi gerak yang dikemukakan oleh Harrow yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi yang meliputi gerak refleks, gerak dasar fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerak keterampilan, dan komunikasi non-diskursif.
Gerak refleks adalah kemampuan gerak yang dimiliki oleh setiap orang, merupakan kemampuan yang bersifat bawaan atau tidak perlu dipelajari. Gerak dasar fundamental adalah gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Kemampuan koordinasi adalah kemampuan memadukan persepsi atau pengertian yang diperoleh dalam menginterpretasi stimulus olahraga. Beberapa kemampuan perseptual ke dalam suatu pola gerak tertentu. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.